Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia sebagai pemohon uji materi Undang-Undang Sisdiknas meminta MK menafsirkan bahwa pendidikan gratis seharusnya tidak hanya untuk sekolah negeri tetapi juga untuk sekolah swasta. Pemohon mengklaim bahwa pemerintah belum menempatkan prioritas anggaran pendidikan mengikuti amanat dari konstitusi. Dasar udah jelas, ya kan? Jadi tidak perlu perdebatan konstitusional lagi. Nah, kita sih sebenarnya mendorong Mahkamah Konstitusi. Ini kan karena penerapannya ini seakan-akan ditafsirkan oleh pemerintah bahwa itu hanya untuk sekolah negeri, maka kita minta tafsir di Mahkamah Konstitusi sendiri biar ada putusan yang menegaskan nih bahwa wajib ini Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang sendiri. Nah, kita sih melihat begini ya. Dari awal sampai sekarang ini kita melihat bahwa selalu yang menjadi dasar pemerintah ini kan bahwa tidak tersedia anggaran seperti itu ya. Nah, tapi temuan juga bahwa Mahkamah Konstitusi menemukan, kita juga menemukan dari data-data yang justru disampaikan oleh pemerintah, di situ kan ada menurut saya kan disalokasi anggaran ya. Oh, buktinya anggaran-anggaran untuk umpamanya seperti Universitas Bayangkara masih dibayarin, universitas STAN dan sebagainya. Nah, itu yang justru dokumen-dokumen yang kita dapatkan dari fakta-fakta persidangan membuktikan bahwa pemerintah dan negara ini tidak memperlakukan skala prioritas di Undang-Undang Sisdiknas itu tadi. Pemerintah telah menetapkan 20% APBN dialokasikan untuk anggaran pendidikan. Merujuk pada APBN tahun 2024, anggaran pendidikan di Indonesia sebesar 665 triliun rupiah. Namun dari 665 triliun rupiah anggaran pendidikan, porsi terbesar senilai 346,5 triliun rupiah justru digunakan untuk transfer ke daerah. Dana ini mencakup dana alokasi umum seperti gaji dan tunjangan pegawai dan dana alokasi khusus seperti pembangunan fisik dan non-fisik. 33% atau 219 triliun rupiah dari anggaran pendidikan tersebar di Kementerian Agama, kementerian atau lembaga lainnya termasuk juga Polri, termasuk Kementerian Keuangan sebagai pengelola anggaran pembiayaan pendidikan. Perkembangan dari uji materi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional di Mahkamah Konstitusi kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV ada Niputu Trisnanda. Putu, selamat sore. Sebelumnya ini Hakim MK Guntur Hamzah ini menilai bahwa SD SMA seharusnya gratis, tidak memandang ya bahwa ini swasta ataupun ini negeri. Nah, kalau sejauh ini dalam pantauan Anda seperti apa jalannya sidang uji materi Sistem Pendidikan Nasional ini? Ya, selamat petang Nelo dan juga saudara. Sampai dengan saat ini kalau pakai pengibaratan begitu ya, Mahkamah Konstitusi ini belum bisa memutuskan secara langsung apa hasilnya kalau melihat pernyataan ataupun keterangan dari saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pemerintah kemarin. Memang yang menjadi sorotan dan juga ditekankan bahkan oleh seluruh hakim konstitusi pada persidangan kemarin Selasa 23 Juli 2024 adalah hak untuk mendapatkan pendidikan atau mengenyam pendidikan dasar ini diatur dalam Undang-Undang Dasar, dan juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini juga dinyatakan bahwa anggarannya ini minimal 20% ditanggung oleh negara. Artinya pemerintah seharusnya ini memfasilitasi hal tersebut, bagaimana juga disampaikan oleh Hakim Saldi Isra. Sekarang ini kalau bersekolah siswa dan juga orang tua ini harus menanggung biaya buku, seragam, belum lagi uang bangunan dan lain-lain. Padahal seharusnya komponen-komponen tersebutlah yang kemudian difasilitasi oleh negara sehingga siswa dalam hal ini bisa fokus dalam mengenyam pendidikan, kemudian juga orang tua siswa ini bisa fokus mendampingi anak-anak mereka. Di satu sisi juga Saldi Isra ini menyatakan bahwa sepakat dengan Guntur Hamzah bahwa ini secara konstitusional memang sudah jelas clear bahwa itu seharusnya ditanggung oleh pemerintah, tidak memandang embel-embel negeri ataupun juga swasta. Tapi kalau menurut pernyataan dari Saldi Isra dalam persidangan kemarin ini juga MK terdesak begitu ya, ada di posisi terdesak di mana kalau mendengar pernyataan dari saksi dan juga ahli ini memang ada kekurangan anggaran kalau permohonan dari pemohon ini dikabulkan seluruhnya bahwa SD dan juga SMP ataupun setingkatnya baik itu negeri dan swasta ini digratiskan seluruhnya, maka negara ini masih membutuhkan sekitar 481 lebih triliun rupiah untuk kemudian mengamini permohonan tersebut. Nah, padahal sekarang
sekarang jumlahnya belum mencukupi itu, di mana dari anggaran yang sudah ada saat ini walaupun cukup besar, tetapi di dalamnya juga ada gaji, tunjangan pendidikan bagi pengajar begitu ya. Kemudian juga ada biaya operasional, ada juga biaya rehabilitasi bangunan atau sarana prasarana yang rusak dan juga pembangunan sarana prasarana yang baru. Di satu sisi juga pihak swasta biasanya ini meminta anggaran yang lebih besar daripada anggaran pendidikan di sekolah-sekolah negeri karena memang ada keleluasaan seperti misalnya mengatur kepala sekolah, guru, bahkan sampai dengan kurikulum. Yang disampaikan oleh ahli kemarin adalah kalau memang mau dibantu pemerintah berarti swasta juga harus memangkas hal-hal tersebut, memangkas kebebasan tersebut dan mengikuti pemerintah. Ini yang juga menjadi pertimbangan pemerintah kenapa swasta dan negeri ini dibedakan. Tapi kembali lagi karena ini diatur oleh konstitusi, Saldi Isra ini menyebut pihaknya ini terdesak begitu ya, tidak mungkin menolak permohonan karena ini sudah diatur secara konstitusional, tetapi juga ada perhitungan-perhitungan yang harus disajikan secara eksak oleh saksi, ahli dan juga Mahkamah Konstitusi tentu saja agar ini juga tidak menjadi beban negara begitu. Jadi kalau berdasarkan pernyataan dari Saldi Isra tentu adalah nanti ke depannya pada persidangan selanjutnya ini akan mengundang 2 kementerian dan lembaga, yakni Bappenas dan juga Kementerian Keuangan untuk menghitung secara rigid apakah mungkin ini digratiskan untuk seluruhnya. Harapannya karena diatur oleh konstitusi tentu permohonan dari pemohon ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nilu. Niputu Trisnanda, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.